Menyapa Kopi Pagi. Rindu lukisan mata suratan hatiku nan merindu. Rindu bayang Sebenarnya pengen tahu tuh salah satu lagunya apa ya? parasari wajahmu Irama menghabisu Caca seribu kata. Dalam waktu 1 jam, dia harus bisa menciptakan satu lagu. Mungkinkah bulan Hari ini adalah sejarah. Esok itu adalah masa depan. Kalau kita ingin melihat masa depan kita, kita harus sadar apa yang kita sudah lakukan hari ini. Menyapa Kopi Pagi bersama saya host Jilinger. Menyapa Kopi Pagi, seru betul. Ya, so untuk episode kali ini saya tidak sendiri. Kebetulan saya ditemani oleh co-host. Sambut saja, sorry. Jeng Lala. Oke. Episode kali ini nggak kalah seru. Sebenarnya ini juga episode yang luar biasa. Bikin saya nervous, gemetar yang luar biasa. Karena apa? Kita akan membahas topik yang memang memiliki korelasi yang luar biasa. Salah satunya adalah dinobatkan di tahun 2004 sebagai pahlawan nasional. Oke, siapakah beliau ini? Nanti kita bahas bareng-bareng. Kita bahasnya seperti apa, serunya seperti apa. Karena apa? Sosok pahlawan nasional ini kebetulan sekali satu wilayah atau satu kampung ini. Sebut saja kampungnya adalah Kampung Bali. Nah, dua narasumber saya kali ini luar biasa dan sudah ada di tengah-tengah kita. Selamat datang, Assalamualaikum Pak Firly. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik. Dan seperti biasa saya ditemani oleh sang maestro Jawa Jazz Indonesia, Bang Idam Said. Oke, langsung aja kita ngobrol nih lah. Nah, mau dari saya dulu atau dari Jeng Lala dulu nih? Mulai dari bawah dulu. Dari saya. Tadi Om, Bang, gimana nih? Saya sudah sindir 3 sosok ini yang belum saya jelaskan. Sosok pahlawan nasional ini. Konon ceritanya tuh satu kampung sama Abang. Sebut saja kampungnya Kampung Bali. Nah, langsung deh kita kasih clue-nya. Beliau kelahiran 1914 ya. Beliau adalah salah satu karya beliau adalah Ariati. Ada lagi Juwita Malam. Kalau buat seniors di rumah atau pelajar-pelajar, salah satu karya beliau ini adalah Halo Bandung, Indonesia Pusaka, Selendang Sutra, dan banyak lagi. Nah, sebut saja Ismail Marzuki yang dikenal panggilan santainya itu dulu Bang Mail. Ini menurut sumber yang saya baca di Wikipedia, Bang. Nah, Ismail Marzuki. Nah, saya mau ke Abang dulu. Tadi kan katanya satu kampung tuh, Bang. Itu gimana tuh? sebetulnya bukan satu kampung ya, Nah, satu wilayah. satu wilayah, oke. Terus juga di situ kebetulan saya tuh dari Pak Ismail Marzuki atau dipanggilnya dengan beliau itu Pak Ismail tadi, Bang Mail. itu generasi saya tuh udah kelima. Oh, udah melalui tahapan generasi kelima. Dia tuh kan ke bapak saya aja jauh, ya kan? Jadi levelnya teman-teman papi saya itu, abah saya dulu panggilnya abah tuh ada Om Rahman. Om Rahman. Siapa itu kita belum tahu nih, Jeng nih. Nah itu Karena ada eranya jauh sekali nih. produser Kita. era dulu, yaitu produser Melayu. Oh, Om Rahman ini. Jadi Berarti kita manggilnya apa nih, Om juga? Waduh. dia sementara Om dulu. Om aja. Nah, jadi papi saya itu memperkenalkan saya di bawah kecil itu. Makanya kalau sudah berjalan itu memori saya sekarang masih cukup kuat. Ingat terus dulu linknya lagi ke Om Tringadi, itu jenderal, ya. Jadi link-link itu saya tahu. Sampai akhirnya saya selalu diwajibkan membawa lagu Indonesia Pusaka setiap saya tampil dengan trompet.
Oh, nah, wajib itu bagi. Dan Indonesia Pusaka ini adalah salah satu karya dari Indian ya Marzuki. Oh, oke. itu. Ini bakal seru nih Jen. Ini ada dua narasumber yang memang sebenarnya mereka jawara-jawara dari Kampung Bali, dan kebetulan Kampung Bali adalah besarnya seorang pahlawan nasional Ismail Marzuki. Nah, bicara sedikit biografi yang saya atau yang kita ketahui bahwasanya Ismail Marzuki itu kelahiran 1914, beliau lahir di Senen di Kuitang ya Papi ya, di Kuitang, dan kebetulan besarnya di Kampung Bali. Dia ada awalan ada akhiran di usia 44, 1956 beliau meninggal dunia. Tapi karyanya itu luar biasa banyak, sampai dinobatkan di 2004 sebagai salah satu pahlawan nasional, dan dibuatkan apa tuh Bang? Di daerah Salemba. Tim. Apa tuh Jeng tim? Taman Ismail Marzuki. Kapan kita bisa shoot di sana, Pres? Nanti kita tunggu duit monetize. Monetize. Oke. Terus dari Papi nih kira-kira Pi, Kampung Bali Pi, yang bisa Papi nostalgiakan sama Bang Idam. Apa nih? Cerita sedikit tentang Kampung Bali. Di Kampung Bali itu tidak hanya dengan almarhum ini, Said Rana. Oh, Ismail Marzuki, oke. di situ ada Mus Mualim. Siapa Pi? Mus Mualim. Mus Mualim. Jazz. Ya, Janet Jazz. Wah, ini mulai nyambung nih Jeng. Mulai nyambung. Dia Kita itu ngeraba aja ya. terakhir nikah dengan Titi Puspa. Titi Dia Puspa. sempat tinggal di Kampung Bali. Supaya Padahal di situ juga ada berhaulan, Oke. kumpulan Gumarang, di situ pada kumpul itu semuanya itu. Kampung Bali. Itu basisnya. Tidak hanya di Kampung Bali, di Tanah Rendah juga banyak. Oh, Kampung Bali Tanah Rendah, oke. Ya, di Tanah Rendah itu banyak. Satu wilayah itu di Kelurahan Kampung Bali, seperti Kelurahan Kampung Bali, terdiri dari Kampung Bali, Tanah Rendah, dan ada beberapa daerah lain. Di Tanah Rendah itu juga banyak pengungsi-pengungsi. Banyak. Salah satunya Salah satunya Ramli. Ramli. Ramli Latif. Inisial R nih kayaknya saya bisa ngasih masukan juga nih. Rahmat Kartolo, mungkin ya dari sana. Juga Rahmat Kartulu. Oke. Rahmat Kartulu. Dan di situ juga ada pengarang lagu yang sekarang kita jarang dengar, itu Wiji Sanusi. Salah satu lagunya itu Papaya Mangga Pisang Jambu. Papaya. pisang jambu. Seperti itu. Oh, ternyata lagunya itu dari dulu ya. Ya, dari dulu. Dan satu lagi lagunya itu ada lagunya itu yang saya lupa. Oh, ini lagi cari library nih, perpustakaan. Itu mengenai cerita di Tanah Abang. Oke. Sejak tiba di Ambang, ini ada. Ya kan, salah sejak tiba di Ambang, riuh rendah pasar Tanah Abang, simpang siur darah dan hujan, lalu lintas kacau. Kita nyampe kan nih? Sampai sekarang tuh udah kacau. Belum launching deh. Itu belum ya kan? Kita masih direncanakan. Sekarang begitulah. Hanya dulu kalau itu malam. Sekarang Tanah Abang kalau malam bisa bersepi, Aha. yang ramai itu siang. Siang, oke. Nah, itu ada beberapa pemusik, pemain musik juga, tokoh-tokoh musik yang ada di Kampung Bali maupun di Tanah Rendah. ada dua tempat yang saya tahu itu. Nah, tidak terlepas dari almarhum Ismail Marzuki. Ya. Ismail Marzuki itu kalau saya tidak salah dan masih ingat, itu masih ada keluarganya di Kampung Bali dan rumah Sampai saat ini? masih ada. Dan rumahnya di Kampung Bali itu masih ada. Dan itu rumah sejarah itu. Itulah salah satu yang bisa saya jelaskan mengenai almarhum. Nah, ternyata Ismail Marzuki itu memang Batavian, Jakarta, dan kita harusnya kita Betawi. Harusnya kita Luar biasa bangga dan harus terinfluensi sama karya-karya beliau. karyanya beliau. Tapi kenapa ya orang katakanlah dia orang Betawi, tapi musiknya itu justru malah ada nasionalis gitu ya Bang. Nah itu gimana tuh Bang, karya itu Bang? Kan dulu tuh menurut Abah ya, Abah? pengaruh Abah ini maksudnya Said Lana, Setlana ini memang trompetis, trompetis,
diakui di zamannya hanya the one and only gitu. Jadi dia itu memang suka menggali. Nah, jadi salah satunya dia perhatikan musik yang mempengaruhi pemusik dan digital lagu kita ini adalah kebanyakan tuh ya dari Amerika, ya kan? Oke. Karena dulu tuh banyak pedagang atau tentara atau pejabat itu selalu meninggalkan piringan hitam. Oke, karena dulu radio juga sulit kan. Justru piringan hitam itu mempengaruhi para pencipta ini untuk menciptakan beberapa musik. Paling banyak tuh Latin. Nah, ada bunyi Irama, Caca, Bossa Nova. Nah, itu semua tuh di zaman itu berkembang. Jadi menguasai. Kesandung aja orang hati-hati Cah. Hati-hati Cah. Kenakan. Bukan kesandung, cek jeng 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 Nah, gitu ya. Kalau sekarang kan, dulu enggak. Oke. Kesandung Caca. Gue nggak jatuh. Gitu. Karena dia bercaca. Karena beatnya Caca itu memang enak Seperti orang kesandung. Dan saya tambahkan bahwa irama dari musik Ismail Marzuki Jamaluddin bisa dikategorikan dimainkan dalam beberapa Genre. genre ya. Artinya maksud saya bisa koncong, Ya. bisa bosas, bisa caca dan lain Jazz. sebagainya, banyak jazz. Yes. Jazz. Nah inilah luasnya karangan dari Ismail Marzuki. Dinyanyikan di keroncong pun masih enak kita dengar, Oke. jazz pun kita enak, dan caca pun masih enak. Berarti memang beliau itu pengamat musik. Kalau nggak mengamat musik, tidak bisa menciptakan lagu yang seperti ini. Dan memang di biografinya seorang Ismail Marzuki ini ternyata dari belasan tahun sudah menciptakan lagu. Itu yang kita baca di sumber Wikipedia. Nah, kalau misalkan saya nih saat ini kan memang ya katakanlah baru bisa dibilang 10 tahun main musik. Berarti saya orang Betawi yang telat untuk menjadi musisi, Bang. Karena seperti yang udah kita bahas, Dewa Bujana 17 tahun udah mulai main musik, bahkan menciptakan lagu. Ismail Marzuki pun seperti itu. Berarti saya telat. Telat nggak sih, Bang? Sebetulnya nggak telat. Oh, nggak telat. Contohnya gini Oke. nih, kenapa kok Tanah Abang dan Kamu Bali ini ada yang lupa? Karena kita dekat RRI. Nah, RRI itu isinya pemusik dari mancanegara. Oh, jadi Bukan- pengaruhnya besar di situ. Bukan dari Indonesia. Oke. Di RRI itu semua pemain asing. Orang Filipina yang menjadi warga Indonesia yang kawin dengan orang Indonesia. Termasuk orang Belanda dulu pemain bass. Orang Belanda tuh saya ingat omnya itu dia kawin dengan orang Indonesia dan warga Indonesia. Jadi di Filipina di RRI itu yang mempengaruhi seluruh para pemusik yang sekarang ini hasil karya kita dengar. Termasuk Iskandar. Umi Iskandar. Tahu Umi Iskandar? Nggak tahu, boleh ditanya, Jeng. Iskandar itu ibu orang tuanya atau bapaknya dia Iskandar, penyanyi top Iya. zamannya. Dia punya julukan khas dia Iskandar, nanti kita cerita lagi. Oke, karena kita harus membatasi skup pembicaraan atau topik pembicaraan ya saya harus di rumah. So bukan pesan juga sih, input dari saya seperti yang saya kutip kata-kata di awal. Buat shiners di rumah, ya, ketika kalian ingin mencapai masa depan kalian cerah, kalian jangan malu, kalian jangan malas untuk belajar sejarah. Karena apa? Yaitu tadi, hari ini akan menjadi sejarah, termasuk perbincangan kita hari ini akan menjadi sejarah. Entah sejarah seperti apa di beberapa waktu depannya nanti. So, shiners, jangan malu, jangan malas belajar sejarah. Oke, Jen, ada yang mau ditanyakan nih tentang serunya atau tentang keponya
Mana nih? Oh, Om Tony, oke. Yang dulu ya. Nah itu salah satunya. Nah jadi kaitan dengan lagu-lagu lirik lagu-lagu yang dibuat oleh Ismail ini pasti ada hubungan dengan apa yang terjadi di antara lain. Nah, kalau dari abang sendiri, Rindu Lukisan nih, apa bang? Nah, sebetulnya saya nggak begitu tahu. Kalau notasi saya jago ya. Dan kalau lirik-lirik saya nggak ngerti karena pertama saya nggak pernah mencipta lagu. Jadi kalau cuma dengar aja ya sebatas tahu aja lirik itu, tapi sampai mendalam apa belum ngerti. Jadi mungkin tetap diwakili sama Om aja. Udah ada sedikit gambaran tentang lagu Rindu Lukisan. Seperti makanya saya bilang hari ini mungkin nggak kalah spesial, bahkan lebih spesial dari episode Menyapa Kopi sebelumnya. Karena apa? Di konten kali ini kita akan menyajikan atau kita akan menembangkan sebuah lagu dari topik yang kita bicarakan. Gitu ya, gimana ya? Boleh kita tes nih bang nih? Boleh kita tune dulu apa yang kita bawa. Itu apa ya? Oh, saya punya gitar kayaknya nih. Mudah-mudahan seumur saya ini masih bisa mengimbangi penyanyi muda kita ini. Oh iya. Boleh, abang kira-kira apa bang? Ini senjata ampuh. Wow, Pamungkas ya nih guys. Very sex. Luar biasa. Luar biasa. Rindu Lukisan akan kita bawakan versi dengan instrumen gitar dan baby saxophone. Oke, gimana bang? Langsung aja kita cari nada.
Risau aku malas sudah serba. Aku Iya, luar biasa. Sebuah kehormatan buat saya dari pagi, dari Bang Idam Nur Said, Lala, kita luar biasa. Dan umur saya perlu dijelaskan Apa tuh? bahwa umur saya ini sudah mendekati 57 ya. 75. Oh, di sekali. 75 ya. Saya juga sebenarnya sih 29 jadi. Ya. Tapi 39 deh. Kalau di Malang masih 17 tahun Iya guys. betul, aku baru sweet 17. So tadi sebuah tembang lagu, Kurang keluar. Bung gimana? sebuah tembang lagu ya dari pahlawan nasional Ismail Marzuki yang luar biasa karangannya kita sepanjang masa ya, ya bisa everlasting gitu ya. Dari sekian ratus karangan Ismail Marzuki, Sekian ini ratus. salah satu yang bisa saya bawa. Iya, mungkin nanti di episode berikutnya mudah-mudahan kita masih bisa Oh, membedah ya karya-karya Ismail Marzuki seperti Hayati, Juta Malam, apalagi sih? Banyak. Apalagi ya, ada listnya. yang saya baca itu pertama kali beliau menciptakan lagu itu Osarina. Kalau nggak salah. Itu sebenarnya sih saya belum dengar lagunya Tres. Tapi Kok bisa? Ini persiapan baca dulu. Oh, Wikipedia. So, Sainers, dari episode Menyapa Kopi Pagi, bahwasanya saya simpulkan itu tadi ya, sejarah itu menentukan masa depan. Ketika kalian atau kita ingin melihat masa depan, belajar dari sejarah. Hari ini akan menjadi sejarah, esok akan menjadi masa depan. Saya Osdi Linger, Papi, terima kasih, Bang Idam, Koko saya yang cantik Lala. Kita ketemu lagi di Menyapa Kopi Pagi. Terima kasih. Tidak pernah tertinggal zaman. Betul.